Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Syariantara Turjana dengan NPM 1506008 dari kelas PTIA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan terkait mata kuliah jaringan komputer. Baik, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik maupun tanpa kabel, nirkabel, sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berada di tempat yang berbeda. Lalu apa saja jenis-jenis macam-macam dari topologi jaringan? Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus ini mempunyai beberapa karakteristik antara lain biayanya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat. Lalu proses instalasi mudah dan sederhana. Lalu yang ketiga, node dihubungkan secara serial pada kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Lalu tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh konektor. Lalu yang kelima, jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Lalu yang selanjutnya topologi star. Karakteristik topologi star antara lain semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. Setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Lalu topologi star mudah untuk dikembangkan. Pada topologi star ini, jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Kabel UTP sebagai media transmisi. Topologi star ini disebut topologi star karena bentuknya yang menyerupai bintang. Lalu yang ketiga, topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Adapun karakteristik topologi ring diantaranya titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan membentuk jaringan menyerupai cincin. Tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila satu titik rusak, maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan itu, karena bentuknya tadi adalah topologi ring, yang mana bentuknya itu bulat seperti cincin. Lalu selanjutnya paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Lalu yang selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Karakter, Karakteristik topologi mesh antaranya itu susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Lalu, jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Lalu yang selanjutnya topologi tree. Topologi tree ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini. Karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Adapun kelebihan dari topologi tree antaranya mudah untuk troubleshooting pada topologi tree dan mudah melakukan retopologi. Lalu yang terakhir yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid ini merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Adapun kelebihan dari topologi hybrid
Di antaranya yaitu dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Lalu jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Dan yang terakhir, kecepatan transfer data lebih cepat. Lalu bagaimana contoh penerapan dari topologi? Oke, di sini saya sudah menemukan salah satu jurnal yang menggunakan topologi. Di sini jurnalnya berjudul Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer menggunakan metode Virtual Local Area Network atau VLAN dengan studi kasus Diskominfo Provinsi Jambi. Nah, pada jurnal ini dapat gambar yang merupakan topologi jaringan komputer yang digunakan Diskominfo Provinsi Jambi. Berikut gambarnya. Nah, di gambar ini terlihat masih banyak uh, unmanageable switch yang masih acak-acakan. Nah, jadi pada gambar ini bentuk dari topologi jaringannya masih belum teratur. Nah, untuk itu dibuatlah rancangan dari topologi jaringan komputer yang akan digunakan oleh Diskominfo. Berikut rancangan topologi yang akan diusulkan. Terlihat perbedaan dibandingkan dengan gambar di atas. Gambar berikut sudah menjadi lebih rapi. Jadi di sini ada beberapa switch. Ada manageable switch 1, manageable switch 2, manageable switch 3, dan switch server aplikasi. Di sini juga terlihat ada satu router dan beberapa jaringan server serta jaringan lokal di Diskominfo. Nah, gambar rancangan topologi ini sudah lebih tertata karena sudah menggunakan topologi-topologi yang disarankan. Jadi seperti contoh di warna hijau ini menggunakan topologi bus, di mana bentuknya seperti rancangan topologi bus. Lalu pada bagian warna putih, jaringan komputer pada SKPD ini menggunakan topologi tree, di mana eh, susunan dari switch dan jaringannya itu menyerupai diagram pohon. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.